Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur yang panjang, diberikan banyak rezeki. Kita lanjutkan untuk perkuliahan data mining. Sebelumnya sudah kita bahas tentang algoritma naive Bayes, algoritma KNN. Sekarang kita bahas tentang algoritma ID3. Nah, ID3 itu singkatannya adalah Interactive Dichotomizer Tree. Ya. Algoritma ID3 ini merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk membangun sebuah decision tree atau pohon keputusan. Jadi memang algoritma ini digunakan untuk membuat sebuah pohon keputusan. Algoritma ini ditemukan oleh J. Ross Quinlan pada tahun 1979, yaitu dengan memanfaatkan teori informasi atau information theory milik Shannon. Nah, proses dalam decision tree atau pohon keputusan yaitu mengubah bentuk datanya dalam tabel menjadi model pohon atau tree. Kemudian mengubah model pohon tersebut menjadi aturan atau rule. Jadi prosesnya dari bentuk tabel kemudian dijadikan pohon, selanjutnya diubah menjadi sebuah aturan. Nah, ini adalah proses dalam decision tree, ya, atau proses dalam pohon keputusan. Kelebihannya apa decision tree? Kelebihan yang pertama, daerah pengambilan keputusan yang sebelumnya kompleks dan sangat global dapat diubah menjadi simple dan spesifik. Jadi yang sebelumnya kompleks global itu bisa diubah menjadi simple dan spesifik. Ini kelebihan yang pertama. Kelebihan yang kedua, estimasi perhitungan-perhitungan yang tidak diperlukan karena ketika menggunakan metode pohon keputusan, maka contoh diuji hanya berdasarkan kriteria atau kelas-kelas tertentu. Jadi nanti ada dieliminasi. Ya, dieliminasi itu ya diseleksi, kemudian dihilangkan ya. Perhitungan yang tidak diperlukan. Nah, ini kelebihan yang kedua. Kelebihan yang ketiga yaitu fleksibel untuk memilih fitur dari internal node yang berbeda. Fleksibel. Nah, fitur yang terpilih akan membedakan suatu kriteria dibandingkan dengan kriteria yang lain dalam node yang sama. Fleksibel, kemudian fitur yang terpilih itu akan membedakan kriteria dibandingkan dengan kriteria yang lain. Ya, masih dalam node yang sama. Kelebihan yang keempat, metode pohon keputusan dapat menghindari munculnya permasalahan ini dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih
sedikit pada setiap node internal tanpa banyak mengurangi kualitas keputusan yang dihasilkan. Ya. Ini menghindari kemunculan permasalahan dengan menggunakan kriteria yang jumlahnya lebih sedikit. Ini termasuk kelebihan dari pohon keputusan atau decision tree. Nah, kalau ada kelebihannya, kekurangannya apa? Kelebihannya ada 4, kekurangannya juga ada 4. Kekurangan yang pertama, terjadi overlap, terutama ketika kelas-kelas dan kriteria yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Jadi kalau ada kriteria yang sangat banyak, kelas yang digunakan akan terjadi overlap. Nah, hal tersebut juga dapat menyebabkan meningkatnya waktu pengambilan keputusan dalam jumlah memori yang diperlukan. Ya, ini kekurangannya, overlap. Kekurangan yang kedua, pengakumulasian jumlah error dari setiap tingkat dalam pohon keputusan yang besar. Ya, akumulasi errornya besar ya pada setiap sebuah pohon keputusan. Selanjutnya, kekurangan yang ketiga, kesulitan dalam mendesain pohon keputusan yang optimal. Jadi dalam pendesainnya pohon keputusan nantinya terdapat kesulitan yang optimal. Kekurangan yang keempat, hasil kualitas keputusan yang didapatkan dari metode pohon keputusan sangat tergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Ya, hasilnya sangat bergantung pada bagaimana pohon tersebut didesain. Jadi hasilnya itu ya nanti sesuai dengan pohon pada saat dilakukan desainnya. Selanjutnya, untuk arsitektur pohonnya, pohon keputusannya, arsitekturnya yang jelas menyerupai bentuk pohon, ya. Kalau kita lihat pohon itu ya ada akarnya, ada rantingnya, ada daunnya, ya. Kalau di sini istilahnya akar itu disebut sebagai root. Kemudian cabang dan daun itu disebutnya adalah leaf. Nah, pada pohon keputusan juga terdiri dari 3 bagian sebagai berikut. Jadi, ada 3 bagian dari pohon keputusan. Yang pertama yaitu root node atau node akar. Ini merupakan node yang terletak paling atas dari suatu pohon. Jadi yang paling atas sendiri itu bagiannya atau istilahnya disebut sebagai root node. Ya. Ini hanya satu ya. Yang kedua, yang B, bagian yang B, itu ada lagi yang namanya internal node. Nah, internal node ini merupakan node percabangan, di mana pada node ini hanya terdapat satu input dan mempunyai minimal 2 output. Inputnya hanya satu, masukannya, keluarannya dia mempunyai minimal 2. Ini internal. Nanti akan kita lihat bagannya, mana yang dimaksud dengan root node, mana yang dimaksud dengan internal node, mana yang dimaksud dengan left node. Nah, yang ketiga, left node ini merupakan node akhir. Ya. Syaratnya hanya memiliki satu input dan tidak memiliki output. Ini yang terakhir. Jadi inputnya hanya ada satu dan outputnya nggak ada. Pada pohon keputusan, setiap left node menandai label kelas. Nah, ini bentuknya. Yang paling atas itu namanya root node. Ya, ini hanya satu ya.
A ya. Kemudian yang gambar lingkaran B ini ya. B ini adalah internal node ya. Yang B itu adalah internal node. Nah, ini internal node. Yang C juga internal node, yang D juga internal node. Ini minimal punya 2 ya. Minimal punya 2. Ini ada 3 ya. Nah, kemudian yang A1, A4, C3, C2, C1 ini yang dinamakan dengan left node. Ya, root node hanya satu, internal node yang mempunyai cabang ini ya. Yang akhir disebut sebagai left node. Selanjutnya, tahapannya algoritma ID3 ada 5. Yang pertama, menyiapkan dataset. Ya. Kita siapkan dulu datanya, datasetnya. Kemudian yang kedua, kita nanti akan melakukan perhitungan nilai entropi. Nanti akan kita bahas apa itu entropi. Gimana rumus untuk menentukan nilai entropi. Yang ketiga, yaitu kita lakukan menghitung nilai gain. Ya, nanti akan kita bahas juga gain itu apa, rumusnya seperti apa. Yang keempat, yaitu membuat node cabang dari nilai gain yang terbesar. Setelah dihitung, kemudian membuat node cabang ya dari nilai gain yang terbesar. Nah, yang terakhir, ulangi langkah 2 sampai 4 ya, mulai dari nilai entropi, nilai gain hingga semua node terpartisi. Terpartisi itu ya terbagi ya, sudah terbagi. Oke, nanti kita lihat contohnya ya. Nah, entropi itu apa? Entropi itu adalah keberbedaan atau keberagaman. Kalau dalam data mining itu didefinisikan sebagai suatu parameter untuk mengukur heterogenitas atau keberagaman. Jadi parameter untuk mengukur keberagaman dalam suatu himpunan data. Nah, rumus untuk menghitung nilai entropi adalah, ini bisa dilihat ya, entropi kurung S itu adalah himpunan dataset kasus sama dengan sigma K, di mana J sama dengan 1. Sigma berarti penjumlahan nanti ya. Kemudian min, negatif, dijadikan negatif. PJ itu adalah probabilitas yang didapat dari sum ya dan tidak ya nantinya ya, dibagi total kasus. Kemudian ada log 2, logaritma 2. Saya kira kalau menghitung logaritma mungkin di SMA atau SMP mungkin sudah diajarkan. Tapi kalau lupa ya tidak apa-apa, ya namanya manusia ya. Nanti kita akan refresh lagi sambil mengingat-ingat pelajaran sekolah gimana cara menghitung log 2. Ya, ada log 2, log 6. Yang jelas bukan lockdown ya. Kalau lockdown ya beda. Log 2 PJ. PJ sama ya. PJ. K itu adalah banyaknya partisi dari S. Nah, kemudian information gain itu adalah perolehan informasi. Kalau di dalam data mining itu didefinisikan sebagai ukuran efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data. Jadi, information gain dalam data mining itu didefinisikan sebagai ukurannya, ukuran efektivitas suatu atribut dalam mengklasifikasikan data. Nah, rumusnya adalah gain A itu adalah atribut, sama dengan entropi S.
ya, entropi untuk sampel-sampel dari nilai I yang memiliki nilai I. Ini berarti nilai entropi yang tadi ya. Dikurangi sigma K di mana I sama dengan 1. Hampir sama seperti entropi ya. Kemudian SI dibagi S. SI itu adalah jumlah sampel untuk nilai V. Ini SI. S itu adalah jumlah seluruh sampel data, kemudian dikali entropi SI, yaitu jumlah sampel untuk nilai V. Ya, kadang mungkin pertama kita memahami rumus bingung ya, maksudnya gimana, tapi ketika kita melihat contoh, oh ternyata gampang. Nah itu, kita afirmasi aja ya. Nah, kita masuk ke contoh. Ini contohnya seperti pada algoritma naive Bayes. Jadi akan digunakan untuk membentuk pohon keputusan di mana memiliki atributnya. Ini sama seperti naive Bayes ya. Outlook, pandangannya bagaimana, temperaturnya bagaimana, humidity-nya, kelembapannya bagaimana, windy, anginnya bagaimana. Nah, setiap atribut memiliki nilai, sedangkan kelasnya ada pada kolom play, yaitu kelas yes dan kelas no. Ya, ini yang dijadikan sebagai atribut keputusan, ya, yaitu play-nya itu bermain atau tidak, ya atau tidak. Kemudian nilai tersebut dianalisis. Dataset tersebut memiliki 14 kasus, nanti akan kita lihat tabelnya, yang terdiri dari 10 yes dan 4 no pada kolom play. Oke, kita lihat datanya ya, ini ya. Yang pertama menyiapkan dataset, jumlahnya ada 14. Yes-nya berapa? Kalau ini banyak ya tinggal dikurangi aja. Yang no-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti yes-nya ada 8. Oh, 4 berarti yes-nya ada 10, maaf ya. 14, yes no-nya ada 4, berarti yes-nya ada 10. Ya. Oke. Ini datasetnya. Ini sama seperti naive Bayes ya. Ini kita coba kita buat pohon keputusannya. Oke. Oke, yang kedua, setelah sudah dapat datasetnya, kita akan lakukan menghitung nilai entropi. Nah, menghitung nilai entropi, jumlah data sama dengan 14. Play sama dengan yes sama dengan 10. Play no sama dengan 4. Rumus entropi, ya, ini sama seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, sekarang kita akan mulai melakukan perhitungan, ya. Perhitungan, saya escape dulu ya. Menghitungnya pakai kalkulator ya. Nah, menghitungnya pakai kalkulator. Ya. Oke, saya lihat datanya dulu. Nah, ini datanya ya. Ini datanya ada di sini. Yes-nya ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No-nya ada 4. Jumlah datanya ada 14. Oke. Pelan-pelan ya. Ya, mahasiswa mintanya Pak pelan-pelan Pak menjelaskannya. Oke. Oke, sampai sini dulu ya. Ini mungkin nggak ada kesulitan. Kemudian kita akan melakukan menghitung nilai entropi. Ya. Sama dengan min, rumusnya ya, dibuat jadikan min ya ini kan. PJ itu adalah jawaban yes dibagi jumlah data. Saya ulangi lagi. 10 ini dari mana? 10 ini didapat dari jawaban yes dibagi jumlah data. Oke, bisa dipahami? Ya. 10 dibagi 14, 10 dari jumlah jawaban yes, 14 dari jumlah data. Dikali, ya, ini kali, log 2 PJ, logaritma 2,
10 dibagi 14 sama ya, ini nilainya sama. Kemudian ditambah, tambah itu dari sigma ini ya. Sigma itu berarti penjumlahan. Ditambahkan 4/14. 4 itu adalah play sama dengan no. 4 dibagi 14. 14 itu adalah jumlah data. Ya. 10 itu jawaban yes, 4 itu adalah jawaban no. Atau play sama dengan no. Sama dikali logaritma 2 4/14 sama dengan 10 bagi 14 0,714. Oke, kita cek aja biar lebih enak saya pakai kalkulator. 10 ini ya, 10 ini dibagi 14 sama dengan 0,714 sekian. Enggak saya tulis semuanya ya. Saya tulis 3 digit di belakang koma. Karena ini masih minus ya, nanti bentuknya masih tetap minus. Oke, ini enggak ada kesulitan ya. 10 bagi 14 ya, biasa. Nah, yang kedua, dikalikan ya, dikalikan log 2 dari 0,714. Oke, cara menghitung gimana? Ini masih tetap kan? Atau ini saya ulangi. Ini kan 10 dibagi 14. 10 bagi 14. Ini kan hasilnya sama kan? Kemudian kita tekan log dulu. Ya. Karena fungsi log di sini ada log ya, ini ya. Nah, log saya tekan tombol log. Ya, sama dengan 0,146. Ya, log. Kemudian dibagi 2. Ini kalau kita menghitung pakai kalkulator ya. Kalau manual ya lebih detail lagi ya, tapi kita coba hitung pakai kalkulator. Dibagi 2. 2 itu adalah logaritma 2. Ya, dibagi 2. Kemudian saya tekan tombol log. Ya, saya tekan tombol log. Hasilnya adalah 0,301. Baru saya tekan tombol sama dengan. Hasilnya adalah minus 0,485 sekian. Nah, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Oke, saya ulangi ya. Saya ulangi pelan-pelan. Saya escape dulu yang ini. Nah, kok bisa ketemu min 0,485 dari mana? Itu adalah hasil ya. Ini itu adalah hasil dari log 10 bagi 14, log 2 10 bagi 14. Yang pertama, dalam kurung kita kerjakan dulu. Ini ya, saya kerjakan dulu. 10 dibagi 14. Ini ya, 10 bagi 14. Sama dengan 0,714 sekian. Kita tulis di sini. 0,714 sekian. Sudah? Kemudian 0,71 sekian kita gunakan fungsi log. Log ya, kita gunakan fungsi log sehingga ketemunya minus 0,146. Kemudian kita bagi 2 karena di sini nilai lognya adalah 2. Bagi 2 ya, bagi 2. Kemudian saya tekan tombol log lagi. Berarti lognya 2 kali ya. Jadi nanti kalau ketinggalan ini di pause dulu, diulang-ulang ya. Log ya. Setelah log baru tekan tombol sama dengan. Nah, ini hasilnya 0,485. Oke, biar mantap saya ulangi sekali lagi ya, agak cepat ya. Perolehan dari mana? 10 bagi 14 sama dengan ya. Kemudian tekan log
dibagi 2 tekan log lagi sama dengan. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, berarti nanti min 0,714 dikali, ini ya, perkalian ya, 0,485. Sama ya, ini dengan yang di kalkulator. Nah, kemudian ini juga sama menghitungnya. Kita coba hitung lagi. Langsung ini ya. 4/14. 4/14 sama dengan ya, log bagi 2 log sama dengan minus 1,807. Nah, ini dikalikan. Ini juga dikalikan. Hasilnya min kali min plus kan. Hasilnya adalah 0,384 plus 0,515. Hasilnya adalah nilai entropinya adalah 0,8631205969. Itu kalau pakai kalkulator. Nah, saya juga coba menghitung pakai Excel. Nanti kalau saudara kesulitan ya coba dihitung pakai menggunakan Microsoft Excel. Oke, saya buka ya Microsoft Excel-nya. Nah, seperti ini. Ini yang pertama, saya zoom aja ya. Nah, saya ketik dulu ini ya. Nah, ini saya ketik dulu. Nanti kalau saudara latihan ya diketik dulu ya. Karena dengan kita mengetik, kalau zaman dulu kuliah kan nulis ya. Dengan menulis kita akan tambah paham. Dulu saya masih ingat dari guru saya, kalau mau menghafal itu ya ditulis. Jadi misalkan menghafalkan surat apa, itu ditulis dulu. Karena dengan nulis itu sama seperti membaca 10 kali. Katanya seperti itu. Tapi kenyataannya benar ya. Nah, ini kalau dulu nulisnya pakai kertas, ya sekarang tulisnya pakai komputer. Ini datanya ditulis dulu. Oke, sama seperti yang tadi. Kemudian, saya perkecil. Ya. Ini, totalnya 14, saya pakai count. Ya. Kemudian yes, pakai count if di atas ini. Count if dari sini yang jawaban yes. Kemudian ini count if yang dari jawaban no. Nah, kemudian saya copy aja biar lebih enak. Saya gunakan, saya tuliskan di sini ya. Nah, ini rumusnya. Saya perbesar ya, biar kelihatan ya. Oh, nah, ini rumusnya. Rumus untuk menghitung entropi yaitu sama dengan F18. F18 itu jawaban yes dibagi E18. E18 itu adalah total data, sama kan? Dikali imlog 2. Imlog 2 itu adalah fungsi di Microsoft Excel untuk menghitung logaritma. Ya, saya ulangi. Imlog 2 ini digunakan untuk menghitung logaritma. 2 itu log 2. Kalau lognya 6 ya 6 ya. Kemudian kurung buka dari F18 sama F18 dibagi E18 ditambahkan G18 G ini ya, yang jawaban no dibagi E18 ini ya, G18 dibagi E18 dikali imlog 2 sama ya. Logaritma 2 dari G18 dibagi E18. Nah, nanti bisa dicoba ya. Bisa dicoba. Nanti ketemu nilainya adalah entropinya adalah 0,863120569. Ya, memang ini yang paling susah ngitung ini ya. Ngitung ini paling susah. Tapi minimal saudara bisa ngitung secara manual dulu. Secara manual itu pakai kalkulator. Seperti tadi yang saya sampaikan. Baru kita pakai Excel. Nah, nanti lebih mudah lagi kita langsung pakai aplikasi. Ya. Oke. Oke, sampai sini dulu. Kalau belum paham, mungkin bisa diulangi lagi. Ya, mudah-mudahan nggak terlalu cepat ya. Nah, sehingga
data, yes-nya 10, no-nya 4, nilai entropinya adalah ini. 0,863 ini diperoleh dari perhitungan di atas ini. Baik, kita lanjutkan. Berarti kita sudah menghitung nilai entropi dari dataset keseluruhannya. Selanjutnya, kita akan menghitung per kelas. Nah, ini. Oke, kita akan menghitung per kelas. Ya, yang pertama, kelas pertama adalah kelas Outlook. Kelas Outlook ini terdiri dari, saya kasih laser dulu ya. Kelas Outlook ini terdiri dari 3 bagian, yaitu Sunny, Cloudy, sama Rainy. Kemudian kita petakan dulu ya. Yang Sunny yang jawab yes berapa? Nanti totalnya pasti 5, karena Sunny-nya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, Sunny yang pertama, no. Sunny yang kedua, no. Sunny yang ketiga, no. Sunny yang keempat, yes. Yang kelima, yes. Berarti yes-nya 2, no-nya 3. Kita tulis di sini. Sunny, yes-nya 2, no-nya 3. Yang Cloudy, Cloudy-nya jumlahnya ada 4. Saya kasih warna pink ya. 1, 2, 3, 4. Ini hanya untuk mempermudah ya. Untuk mempermudah. Yes-nya berapa? 1, 2, 3, 4. Kebetulan semuanya yes. No-nya nggak ada. Rainy, jumlah datanya yang warna kuning, oranye ya. 5. 5 itu yang yes 4, yang no-nya adalah 1. Jadi, setelah menghitung nilai entropi dataset tadi, baru kita hitung per kelas. Jadi dari mulai Outlook, temperatur, humidity, windy. Itu nanti akan kita hitung. Oke, sudah. Nah, berikutnya kita menghitung Sunny. Sunny dulu ya, karena ada 3 kan. Sunny sama dengan 5, yes-nya sama dengan 2. Sunny sama dengan yes 2, Sunny sama dengan no 3. Ini dari mana? Ini dari data ini ya. Ya, dari data ini. Nanti yang kita hitung berarti Sunny, Cloudy, sama Rainy. Yes 2, no-nya 3. Oke. Menghitungnya sama. 2/5 log 2, 2/5. Oke, coba kita hitung ya. Kita hitung pakai kalkulator ya. 2/5 itu kan tadi kan sama dengan 0,4. Kemudian setelah 0,4 tekan log dibagi 2, tekan log lagi, baru sama dengan. Hasilnya adalah minus 1,321 sekian. Nah ini. Yang sebelah sini juga sama ya, menghitungnya. Nah, nanti latihan ya. Latihan ya, ngitung manual penting ya. Penting, jadi nggak ujuk-ujuk bisa langsung, tapi pakai manual. Oke, kemudian kita ketemu nilai entropi dari Sunny. Outlook Sunny itu adalah 0,970. 0,970. Itu untuk yang Outlook yang Sunny. Nah ini. Nah, kemudian kita hitung yang Cloudy sama Rainy. Ini saya pakai rumus ya. Rumusnya hampir sama seperti yang di atas. Oke, ke bawah lagi. Outlook Cloudy 4 sama yes-nya 4, Cloudy sama dengan yes, no. Ini no, 0. Kita hitung seperti yang tadi. Hasilnya adalah min 1 log 2 1 0, min 0 log 2 0 0. Hasilnya adalah 0. Sehingga nilai entropi dari Outlook Cloudy itu entropinya nilainya adalah 0.
Yang ketiga, ini dihitung semuanya ya. Dihitung semuanya. Menghitung nilai entropi yang outlook Raini. Hampir sama ya. Raini itu ada 5, yes-nya 4, no-nya 1. Kita hitung sehingga kita ketemu nilai entropi. Hitungnya sama. Ya paling enak pakai Excel ya. Nah, pakai Excel. Ini untuk yang total akarnya ya. Ini untuk Sunny, ini untuk Cloudy, ini untuk Raini. Yang penting masukkan rumusnya jangan salah ya. Masukkan rumusnya jangan salah. Nah, kemudian kalau sudah ya, kita bahas outlook sudah, kita akan menghitung temperatur sama nanti temperaturnya. Temperatur yang hot berapa, yang mild berapa, yang cool berapa, hot yang yes berapa, hot yang no berapa, mild yang yes berapa, mild yang no berapa, cool yang yes berapa, cool yang no berapa. Ya, sehingga didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini hasilnya. Ini saya print screen dari Excel ini karena sudah saya hitung pakai formula. Nah, ini pakai formula. Oke, ini temperaturnya, ini yang tadi outlooknya ya. Ini gennya ya, nanti kita bahas ya. Ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Hasilnya untuk outlooknya 0,970, 0,721. Ini 0 bukan kosong ya. Kadang-kadang kita ditanya nomor HP-mu berapa? 081 ya. Padahal kosong itu kan nggak ada kan. Yang benar berapa? 081 ya. Oke, itu untuk yang nilai entropi. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ya. Atau kalau masih bingung diulangi lagi flashback ya. Flashback diulangi lagi video sebelumnya. Video sebelum ini ya. Menit keberapa tadi ya yang menjelaskan tentang perhitungannya. Karena saya nggak tahu, orang itu kan beda-beda. Kadang ada orang yang tipenya dijelaskan sekali langsung paham. Ada yang harus diulang dulu. Saya diulang 2 kali baru paham. Ada yang diulang sampai 3 kali baru paham. Ada yang 4 kali, ada yang 5 kali. Atau mungkin ada orang yang belum dijelaskan paham. Nah, itu ajaib ya. Belum dijelaskan sudah paham. Ya, jadi saya nggak tahu saudara termasuk tipe yang mana. Kebetulan ini dibuat dalam bentuk video, ya lebih enak artinya kalau belum paham tinggal di back lagi ya, di back lagi saudara bisa memahaminya. Oke, kita lanjutkan. Itu untuk menghitung nilai entropi. Yang kedua, kita akan melakukan menghitung nilai gen. Ya, menghitung nilai gen. Menghitung nilai gen itu diperoleh dari seperti ini rumusnya tadi ya. Entropi S ya. Entropi S-nya berapa? Kita lihat di sini. Nah, ini. Entropi S-nya adalah sama semuanya ya. 0,863 sekian. Ini adalah entropi S-nya. Dikurangi 5/14. Ini adalah yang gen outlook-nya. Menghitung outlook-nya. Ya, 5/14. Ya, 5/14 dikali 0,970 sekian. Dari mana? Dari Sunny. Entropi Sunny. SI ini kan. Nah, karena sigma berarti ditambahkan. Yang kedua, Cloudy 4/14 dikalikan 0 karena nilai entropinya adalah 0. Ditambahkan 5/14 dikali 0,7129 sekian. Baru kita hitung. Ini tambah ini, tambah ini.
ya. Ini dikurangi penjumlahannya. Hasilnya adalah 0,258521037. Nah, ini di Excel. Nah, ini menghitung nilai gennya. Nah, ini. Oke, saya tampilkan rumusnya ya. Di sini ya. Nah, saya perbesar berapa tadi? 18. Nah, sempat kecil. Nah, ini rumusnya. Silakan mungkin di stop dulu, di print screen. Nah, nanti silakan saudara gunakan. Ini diperoleh dari mana? Gen itu diperoleh dari, ini kan, H18. Ini H18 dikurangi E20 dibagi E18. Kita kasih dolar kan biar enggak, selnya biar enggak lari ya. Nah, seperti itu. Oke, sehingga ketemu nilai gennya. Nah, ini kita sudah menemukan nilai gen. Outlook-nya adalah 0,2585, temperaturnya 0,1838, kemudian ini hitungnya sama, humidity-nya adalah 0,370, wind-nya adalah 0,0059, sehingga dibuat seperti ini. Nanti kita ketahui bahwa outlook-nya, gennya adalah nilai entropinya yang ada di sini, nilai gennya adalah 0,258. Temperatur nilainya adalah 0,1838. Humidity-nya 0,375. Wind-nya 0,059. Nah, kita hanya menghitung sampai nilai gen. Ya, setelah entropi nilai gen. Langkah yang ketiga. Langkah pertama dataset, menghitung entropi yang kedua, menghitung nilai gen yang ketiga. Yang keempat, membuat node cabang dari nilai gen yang terbesar. Oke, kita lihat nilai gennya yang paling besar yang mana. Ini ya. Nah, ini. Nilai gen yang paling besar outlook-nya 0,25, temperaturnya 0,183, humidity-nya 0,370, wind-nya 0,0059. Yang paling besar mana? Yang paling besar adalah yang humidity. Sehingga humidity ini kita buat menjadi node. Ya. Humidity kita buat menjadi node. Nah, bentuknya kotak ya. Bentuknya kotak root ya tadi ya. Root node. Ya, tadi kan ada 3 kan? Tadi sudah kita bahas ada 3 ya. Tadi ada 3 root node. Kemudian apa lagi? Yang ketiga adalah left itu ya. Yang ketiga adalah left. Oke, itu berarti untuk yang pertama yang paling besar adalah yang humidity-nya. Ya. Kemudian dalam humidity humidity-nya itu hanya ada 2, High sama normal. Ya. Saya ulangi lagi ya. Humidity ini sebagai root node. Kemudian nanti ada internal di bawahnya ya, sama left node. Nah, karena humidity nilai tertinggi, maka dia diletakkan di paling atas. Humidity punya 2, yang pertama high sama normal. Ya, high-nya berapa? Kalau nilai high-nya ada nilainya, berarti kita buat menjadi internal node. Saya ulangi. Kalau nilai humidity high-nya ada nilai entropinya ini, maka kita jadikan sebagai internal node. Simbol internal node sama seperti simbol root node. Internal. Tadi syaratnya apa internal? Ini merupakan node percabangan
yang hanya terdapat satu input dan mempunyai ini inputnya satu dan mempunyai minimal 2 output. Nanti di sini minimal ada 2. Saya ulangi lagi. Kenapa root node-nya humidity? Karena dari hasil perhitungan gain-nya, nilai yang paling tinggi adalah nilai humidity. Kemudian dia mencabangnya ada 2, ada Higgs sama ada normal. Higgs itu dari mana, normal dari mana? Higgs itu adalah bagian dari humidity. Higgs itu nilai entropinya 0,98. Karena ada nilainya, maka kita buat menjadi internal node. Kemudian normal karena tidak ada nilainya, maka dia selesai. Kalau selesai, dia menjadi left node. Ya, garisnya bentuknya dibalik tidak apa-apa ya, beda dengan contoh ya. Tapi yang penting seperti ini sudah paham. Oke. Kalau sudah, berarti humidity kita hilangkan ya. Humidity sudah selesai. Kita ulangi dari langkah kedua ke langkah keempat. Nah, berdasarkan pembentukan pohon keputusan node 1, root node 11 dianalisis lebih lanjut untuk mempermudah tabel di bawah difilter dengan mengambil data yang memiliki humidity sama dengan Higgs. Ini kan? Yang perlu kita bahas kan ini kan? Ini yang kita bahas nanti di bawahnya humidity Higgs itu apa saja yang ada di sini. Ya. Oke, kita lihat datanya dulu. Data di sini ya. Nah, ini. Data ini yang menunjukkan humidity Higgs. Ini kan Higgs. Itu ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ini ya, ada 7. Yang play berapa, yang play yes berapa, yang play no berapa. Yang play yes itu ada 3, yang play no ada 4. Nah, kita hitung nilai entropi dan gain. Ini mengulang ya. Mengulang, tapi data yang digunakan adalah data yang kita cari dulu. Data yang digunakan, bukan. Oke, belum sampai sini ya. Data yang digunakan itu adalah data yang mana? Yang ini ya, data yang 7 ini, data 7 yang kita hitung. Ini kalau di Excel saya buat lagi, berarti di tahap ke-2. Nah, ini hanya 7 kan? Yang dicari hanya yang humidity-nya adalah high. Ya. Sama kita hitung entropi caranya sama ya, seperti yang tadi ya. Logaritma 2, kemudian Sunny, Cloudy sama Rainy. Kemudian kita akan hitung nilai gain. Ini hanya memastikan ya, ini hanya memastikan. Kalau benar true. Nah, dengan perhitungan ini, dengan perhitungan Excel tadi, maka kita akan ketemu, yaitu nilai gain terbesarnya adalah outlook. Outlook kan? Nilai terbesarnya adalah outlook sama dengan 0, ini kan? Ini hasilnya ya. Outlooknya adalah 0,6, temperaturnya 0,02, windingnya 0,02. Kalau yang paling besar temperatur ya nanti jadinya temperatur yang di bawahnya humidity. Ya, oke, outlook. Outlook memiliki 3. Ini ya. Outlook memiliki 3. Yang pertama cloudy. Cloudy ini hanya yes, nggak ada no-nya ya. Cloudy hanya yes dan nilainya 0, berarti dia selesai menjadi left. Maka ini cloudy yes, main ya. Kalau yang sebelah sini Sunny itu yes-nya nggak punya, no-nya 3, berarti Sunny no. Baru Rainy, karena Rainy ada nilainya maka dia dibentuk menjadi internal node.
Oke, sekali lagi, yang nilai entropinya 0 itu nanti akan menjadi left. Yang ada nilai entropinya nanti dia akan menjadi internal node. Semoga paham ya, saudara ya. Kalau nggak paham nanti ditanyakan aja. Ya. Ini sudah saya buat formula seinteraktif mungkin ya, sampai saya print screen seperti ini. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami lah. Oke, kemudian Rainy-nya karena ada nilainya, ya karena ada nilainya berarti masih tanda tanya. Nah, kemudian kita cari yang Outlook Rainy, ya. Kita cari yang Outlook Rainy ini memutar kembali ya. Outlook Rainy itu hanya punya 2 data, yaitu yes dan no. Kita hitung sama temperatur sama windy karena yang outlook-nya sudah selesai. Ini tahap 3. Kita hitung nilai entropi 1, hotnya 0. Ini ya. Oke. Kita hitung yang sama, maka akan diperoleh data seperti ini. Diperoleh data seperti ini, kemudian kita masukkan yang besar mana? Yang terbesar adalah windy. Berarti di bawahnya ini, di bawahnya outlook itu nanti ada windy. Ya. Di bawah outlook ada windy, ini ya. Windy itu ada yes sama no. Ya. Jika true maka no. Jika yes maka jika false maka yes. Nah, ini windy-nya. Nanti bentuk hasil akhirnya adalah seperti ini. Sehingga kalau dengan data ini nanti dari dataset tadi ya prosesnya diubah menjadi pohon keputusan ya, dari dataset diubah menjadi pohon keputusan ya, dari pohon keputusan menjadi aturan. Nah, bacanya gini. Bacanya jika humidity-nya normal maka main. Paham ya? Jika humidity normal, jadi nggak langsung dilihat semuanya, jika humidity normal maka main golf. Jika tinggi, maka dipastikan dulu outlook-nya bagaimana. Jika outlook-nya cloudy, humidity high, outlook cloudy, maka main golf. Jika rainy, tanda tanya dulu. Jika sunny, pasti tidak main. Ya, humidity high, sunny, no. Berarti jika humidity high, sunny-nya, outlook-nya sunny, maka tidak main. Jika humidity high, outlook rainy, windy-nya false, tidak ada angin, maka main. Jika humidity high, outlook-nya rainy, windy, maka jika benar, maka jika ada angin, maka tidak main. Nah, seperti ini adalah bentuk pohon keputusannya. Ya. Oke, nanti mungkin yang belum paham nanti bisa diulangi lagi ya. Sehingga dia bisa membentuk sebuah rule atau aturan. Jadi bacanya lebih enak langsung dari atas. Humidity-nya normal, main, nggak perlu lihat yang lainnya. Humidity-nya high, outlook-nya cloudy, main. Humidity-nya high, outlook-nya rainy, windy-nya false, main. Humidity-nya high, outlook-nya sunny, jangan main. Humidity-nya high, outlook-nya rainy, ya, kemudian windy-nya true, jangan main. Nah, oke, sekarang kita masuk ke contoh latihan ya. Latihan. Jadi kadang-kadang kita mungkin bisa banyak tahu kalau kita latihan. Kalau hanya menonton-nonton saja mungkin ya, ini kan pelajaran atau mata kuliah perhitungan ya. Kalau nggak latihan mungkin kurang afdol. Terdapat data pelamar pekerjaan peserta hasil penerimaan pada sebuah bank.
Pada tabel berikut terdapat 10 atribut. Atributnya ada 10, kolomnya nanti ada 10. Bagian pekerjaan, pendidikan, jurusan, IPK, hasil wawancara, kelengkapan berkas, kerapian, penampilan, umur, status pelamar, hasil penerimaan kerja. Buatlah pohon keputusan dengan menggunakan algoritma Ed3. Nah, filenya nggak usah khawatir ya, filenya nanti saya share di Google Classroom. Nanti saudara bisa download. Nah, ini gambarannya nanti seperti ini. Ada data seperti ini, nanti silahkan saudara olah. Datasetnya seperti nanti silahkan diolah. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Seperti biasa, kalau ada kurang jelas, butuh ditanyakan, silahkan ditanyakan melalui WhatsApp group atau melalui Google Classroom. Ya, pesan saya sering latihan ya, sering latihan. Nanti contohnya nanti dibuat latihan untuk dikerjakan. Oke, saya kira cukup. Saya minta tetap di rumah dulu, nggak usah kemana-mana karena kondisinya masih seperti ini. Ya, kita berdoa sama-sama, mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir. Ya, kita semua diberikan kesehatan dan kekuatan. Oke, saya kira cukup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.